Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatan wassalaman dari maini ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan para panitia penyelenggara yang saya muliakan dan saya hormati, serta rekan-rekan sekalian yang mendengarkan dan tentunya yang saya banggakan. Rekan-rekan sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkenalkan, saya Radika Usmana dari UPI Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangkaian lomba PGSD Fight, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah orasi ilmiah mengenai prestasi tidak dibatasi oleh adanya pandemi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pandemi telah terjadi dan melanda hampir di seluruh negeri. Berawal dari satu negara hingga menyebar hampir ke seluruh benua. Berawal dari satu daerah hingga menyebar hampir ke seluruh daerah. Berawal dari satu manusia yang terpapar hingga ribuan orang hampir meninggal. Berawal dari satu kematian hingga menjadikan banyak orang ketakutan. Semua telah terjadi dan berada di sekitar kita. Tidak bisa kita pungkiri atau kita hindari. Hanya kita perlu waspada dan menjaga diri agar bisa selamat dari pandemi ini. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, berbagai sektor di negeri ini telah terdampak oleh adanya pandemi. Mulai dari kesehatan yang setiap hari harus melayani pasien yang berdatangan, sektor ekonomi yang bahkan negara hampir terancam resesi, bahkan sektor pendidikan yang tidak bisa dioptimalkan. Jika biasanya kita sekolah bertatap muka dengan rekan-rekan sekalian, dengan tenaga pendidik, antara peserta didik dan tenaga pendidik bisa bertegur sapa secara langsung, maka kini tidak bisa dilakukan. Semua terbatas dan harus ditiadakan karena adanya pandemi yang sangat membahayakan. Namun rekan-rekan sekalian, bahwa pendidikan tidak bisa dihentikan dan harus terus dijalankan walau pandemi yang membahayakan telah menanti di sekitar kita. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, bangsa dan negara, serta agama dan masyarakat. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, jika biasanya kita melakukan pendidikan secara luring, maka saat ini kita harus belajar secara daring, di mana proses pembelajaran daring yaitu merupakan gambaran perkembangan teknologi dalam bidang informasi yang membawa pengaruh pendidikan melalui media pembelajaran. Rekan-rekan sekalian, namun salah satu solusi pembelajaran yang dilakukan yaitu tentang pembelajaran daring. Tapi problematika pendidikan secara daring memiliki banyak sekali problematika. Mulai dari kuota yang tidak terpenuhi, bahkan perangkat yang tidak mencukupi, hingga jaringan yang tidak memadai, bahkan materi yang sulit dipahami, merupakan deretan problematika dalam pembelajaran yang kini dilakukan oleh kita semua. Tapi semua itu tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita pungkiri. Mungkin saja memang memiliki berbagai problematika dalam sistem pembelajaran saat ini.
Karena inilah dalam keterbatasan dan kita harus tetap melangsungkan pendidikan tanpa terhenti oleh adanya pandemi yang membahayakan. Walaupun begitu, rekan-rekan sekalian, sebagai kaum yang terus berjuang dalam menghadapi segala halang dan rintangan, maka kita harus kuat dalam menjalani pendidikan saat ini. Bukan hanya tentang bagaimana kita memahami materi, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri dan emosi, di mana segala keterbatasan dan kesulitan dalam akses pendidikan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, namun prestasi tidak hanya bisa dibatasi oleh adanya pandemi saat ini. Justru dengan adanya pandemi saat ini membuka peluang kita untuk bisa lebih inovatif dalam melangsungkan pendidikan. Berbagai jarak dan waktu serta ruang tidak menjadi hambatan pada saat ini karena kita bisa terhubung dalam satu jaringan. Berbagai lomba dilaksanakan secara online dan daring, dan itu memungkinkan menjadi kesempatan bagi semua orang untuk bisa mengikuti perlombaan. Jika biasanya kita berlomba harus datang ke tempat perlombaan, maka kita walaupun memiliki daerah yang jauh bisa melangsungkan perlombaan walaupun dari rumah masing-masing. Itu merupakan salah satu kesempatan bagi kita bahwa ternyata ruang dan jarak tidak bisa memisahkan. Ruang dan jarak bukan menjadi hambatan di era teknologi saat ini. Maka dari itu, dengan berbagai problematika dan kesulitan yang ada saat ini, marilah kita mencari peluang agar kita bisa menang di saat segala kesulitan. Marilah, ayo kita berjuang untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, untuk melanjutkan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi, pendidikan yang tidak terhalang oleh pandemi yang datang, pendidikan yang bisa terus dilakukan walau berbagai hambatan menghadap. Marilah kita sebagai kaum intelektual yang memiliki berbagai macam gagasan untuk tetap kuat bertarung menghadapi segala kesulitan, berprestasi dengan segala capaian, dan meraih kesuksesan di masa yang akan datang demi negara yang lebih baik tentunya. Itu saja orasi yang dapat saya sampaikan, bahwa saat ini marilah kita mencari peluang untuk bisa berprestasi bagi bangsa dan negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.